بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali masih dalam pelajaran kita tentang kisah para nabi dan rasul, dan kita masih pada kisah nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang mana kita akan mundur sedikit sekedar review, di mana kita mengetahui bahwa Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena bisikannya iblis. Dari situ terdapat sebuah pelajaran penting bagi kita Bani Adam, bahwasanya yang namanya iblis atau syaitan itu merupakan musuh bagi kita. Musuh, Pak. Enggak bisa temenan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Sesungguhnya yang namanya syaitan itu bagi kalian itu musuh. Fattakhidhuhu aduwwan, maka perlakukanlah si syaitan ini sebagai musuh. Banyak dari kita yang udah ngerti, iya memang syaitan itu musuh. Tapi cara kita memperlakukan dia udah kayak teman. Dimana bahkan ketika maksiat itu pintunya udah ketutup, Pak, kita cari-cari aja. Gimana ya caranya supaya bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dulu misalnya yang namanya khamar dijual di 7-Eleven begitu. Sekarang udah nggak dijual, masih aja tuh yang namanya niat. Ini carinya di mana ya kalau bukan di 7-Eleven? Nah, itu namanya menjadikan syaitan bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman. Karena yang namanya sebagai musuh, maka kita harus mengetahui yang namanya langkah-langkahnya, strateginya dia, senjata rahasianya, jebakan-jebakannya. Itu harus tahu. Nah, oleh karena itu lihat bagaimana syaitan menggoda Nabi Adam alaihissalam. Karena namanya syaitan gak mungkin langsung datang kepada kita membisikkan untuk melakukan dosa yang besar. Enggak. Tapi dia tipis, halus mainnya, Pak. Kasih jebakan, kasih pancingan-pancingan. Nanti kalau udah deket, kita udah kejebak, baru dikasih. Nah, oleh karena itu syaitan bilang ke Nabi Adam alaihissalam, dia bilang, "Ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin." Nabi Adam, sebenarnya Allah melarang kamu dari makan itu buah. Soalnya kalau kamu makan, ya kemungkinannya cuma ada dua. Kamu berdua sama istri kamu jadi malaikat. Kalau nggak jadi malaikat, kamu bakalan hidup kekal di surga. Cakep semua, Pak. Jadi malaikat, jelas yang namanya ras malaikat secara umum itu lebih tinggi daripada ras manusia. Dan hidup kekal di surga, ya ini cita-cita semua orang. Bahkan si syaitan bilang, "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Sesungguhnya saya ini beneran. Ini nasihat buat kamu berdua. Swear deh. Dia bilang gitu, Pak. Dia bersumpah nih si syaitan ini. Beneran sumpah. Beneran ini nasihat. Gitu. Jadi kita bagaimana kalau kita membayangkan, dan sebenarnya yang kayak begini kan sering terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan pada diri kita sendiri. Dil, ente kan bendahara perusahaan. Coba tilep dikit aja uang kas. Nggak mempan kalau kayak gini, Pak. Langsung suruh nilep. Nggak mau. Gampang, ini segodaan syaitan, tahu kita. Tapi kalau udah dihias-hiasin, dibilang, "Oh ini pohonnya begini, ntar bakalan begini, bakalan begitu," beda ceritanya. Dia, ente kan kinerja tahun ini kan paling mantap.
Yang kalau ente ambil dikit aja, bos juga nggak bakalan marah. Nah, tuh syaitan tuh Pak. Syaitan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan rangkaian apa yang dibilang oleh syaitan itu sebagai waswas. Fa waswasalahu masyaitan. Maka syaitan mewaswaskan, membisikkan kepada mereka berdua. Dan yang namanya waswas itu nggak gampang. Pada asalnya yang namanya waswas itu nggak gampang. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswasnya syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saya berlindung dari Rabbnya manusia, ilahnya manusia, rajanya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan bisikan-bisikan syaitan. Karena yang namanya bisikan kalau sudah masuk ke dalam hati itu nempel Pak. Nempel. Dan ditepisnya itu susah. Ditepisnya susah. Dan yang namanya keadaan manusia itu muter, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita datang bisikan kebetulan lagi di atas, gampang nepisnya. Dil, ambil duit kas, ini kan hitung-hitung bonus, bos juga nggak bakal marah. Dalam keadaan kita baru gajian, sampingan juga lancar, kagak ada utang, ya kita harus bilang enggak deh, anda nggak butuh. Ya tapi kalau tiba-tiba pas dia datang lagi, keluarga belum liburan, SPP anak udah nunggak 2 bulan, utang udah diinget-ingetin sama orang, itu langsung goyang nggak Pak? Goyang, pasti goyang. Yang imannya tipis lewat tuh, lewat. Bahkan nggak banyak dari kita yang diskusi dulu sama istrinya atau sama pasangannya. Mama tahu kan gimana saya kerja di kantor. Wih, iya Pak, sampai pulang malam begitu. Ya cuman kebetulan tahun ini nggak ada bonus. Gimana kalau kita ambil ya hitung-hitung bonus, bos kan juga baik. Kata si istri, iya bener juga ya Pak. Makanya kalau cari pasangan yang baik Pak. Karena kalau nggak baik, ta'awun dalam maksiat. Jadi sekali lagi, salah satu pelajaran yang penting adalah bahwa yang namanya syaitan itu musuh. Dan hendaknya bagi kita memperlakukan yang namanya syaitan sebagai musuh. Beneran musuhan. Jangan ditemenin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam ke dalam bumi, saya sudah singgung pada pertemuan yang lalu, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa nggak diturunin sama Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat, tapi tempatnya beda. Adam alaihissalam ada yang bilang di India, ada juga yang bilang di dekat kota Taif. Adapun Hawa diturunkan di kota Jeddah. Kota Jeddah sekarang masih ada. Ya semuanya masih ada sih, India juga ada, Taif ada. Maka mereka semua berdua ini mencari satu dengan yang lain. Mencari satu dengan yang lain sampai mereka ketemu di sebuah tempat. Di sebuah tempat, yang namanya pertama kali ketemu, maka mereka saling menyanjung. Saling menyanjung. Kalau dalam bahasa Arab, menyanjung itu izdalafa. Menyanjung izdalafa. Tempat kejadian penyanjungan itu namanya Muzdalifah. Jadi menurut riwayat, kenapa dinamakan Muzdalifah? Karena itu adalah tempat di mana Nabi Adam alaihissalam pertama kali ketemu dengan Hawa, dan kemudian mereka menyanjung masing-masing. Ya biasa mungkin menyanjung, ya Allah udah lama banget kita nggak ketemu ya. Kok makin ganteng? Ya, mungkin begitu. Itu dari saya Pak, nggak ada riwayatnya. Ntar dikira ada riwayatnya, enggak. Itu deh, cuma mendekatkan aja. Maka dari Muzdalifah terus mereka berjalan sampai di sebuah tempat. Adam alaihissalam dan Hawa merasa seakan-akan udah kenal lama. Kalau udah kenal, bahasa Arabnya Arafah. Makanya orang bilang dinamain Arafah karena saat itulah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berasa udah kenal lama. Berasa kayak udah kenal lama. Ya, yang ini biasa yang namanya pasangan pasti biasa yang seperti ini. Bahkan kalau pasangan baru biasanya ngeri-ngeri tuh Pak kata-katanya. Sayang, ya begitulah, kamu tuh bener-bener soulmate aku deh. Semua yang aku mau kamu tahu,
Apa yang aku mau kamu faham. Kayaknya kita udah kenal lama banget. Padahal baru sebulan nikah kemarin. Gitu. Itu udah kenal lama, makanya dinamakan tempatnya Arafah. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak dari bayi. Sebagaimana pertemuan yang lalu, enggak dari bayi. Sebagian ulama bilang Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai lelaki yang berumur sekitar awal 40 lah. Awal 40. Maka sampailah kepada kisah di mana Nabi Adam alaihissalam memiliki keturunan, dan keturunan yang paling terkenal adalah kisahnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Yaitu ketika dua anak Nabi Adam, yang satunya memberikan kurban dan diterima, yang satunya lagi kurbannya nggak diterima. Oke. Dan ini kita telah mengetahui bahwa Nabi Adam alaihissalam saat umurnya 45 tahun, jadi nggak lama, 45 tahun, si Hawa melahirkan yang namanya Qabil. Dan kita udah tahu bahwa namanya si Hawa saat itu tiap kali melahirkan pasti kembar. Dan kembarnya ada laki, ada perempuan. Maka yang pertama kali keluar ini adalah Qabil bersama saudara perempuannya. Saudara perempuannya ini dikisahkan salah satu wanita yang paling cantik zaman itu. Sedangkan si Qabil ya kurang-kurang, Pak. Mirip lah sama saya. Kurang gitu. Sampai Nabi Adam alaihissalam umurnya 50, jadi jelang 5 tahun, hamil lagi si Hawa. Hawa hamil lagi, keluar yang namanya Habil. Habil ini dikisahkan keren, ganteng, maco. Wah keren lah, Pak. Dan saudara perempuan yang serahim itu kurang. Dan saat itu syariatnya adalah boleh menikahi saudara sendiri, saudara kandung sendiri, tapi yang penting beda rahim. Maka Nabi Adam alaihissalam memerintahkan si Habil yang keren, maco ini, coba nikah sama yang paling cantik. Sedangkan si Qabil disuruh nikahin yang satunya lagi. Maka si Qabil bilang nggak mau. Enggak lah, saya anak pertama. Hasad bukan dari iblis, Pak. Itu siapa aja bisa kena. Gitu. Jadi kita memang harus hati-hatilah sama yang penyakit hati yang namanya hasad, iri, dengki. Gitu. Kata si Qabil yang anak pertama ini, loh saya kan anak pertama. Kenapa harus dijodohin nama yang begitu? Mendingan nama yang satu rahim aja. Jelas lebih cantik, lebih ini segala macam. Nah, kalau si Habil ini orang baik, Pak. Dia anak baik. Ya udah, kalau kayak begitu kita ngaduin ke Babe aja deh. Kata Babe kayak gimana? Nah, kata si Nabi Adam yang bapaknya ini, ya udah kalian berdua memberikan sebuah kurban, persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di mana si Habil yang keren maco ini, dia itu profesinya adalah peternak, penggembala. Sedangkan yang satunya lagi si Qabil itu dia petani. Maka si Habil yang keren mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seekor kambing gemuk. Kambing gemuk grade 1, Pak. Paling mantep yang dia punya. Sedangkan si Qabil yang anak pertama, ya dia kasih seadanya. Ya udah deh, namanya persembahan. Jadi enggak deh. Dia kasih seadanya deh. Nah, saat itu kalau misalnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan api, dan apinya akan membakar atau melahap yang kurban yang diterima. Maka yang dilahap si kambing yang grade 1 ini. Dilahap kambing yang grade 1, si Qabil dia makin dengki. Dia. Ya. Kalau kayak gini udah pupus harapan. Maka dia bilang, qala la aqtulannak. Benar-benar kamu akan saya bunuh.
Benar-benar kamu akan saya bunuh. Maka kata si Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu cuma nerima dari mereka yang bertakwa. Ini penting nih Pak ayat Pak. Allah Subhanahu wa taala cuma menerima dari mereka yang bertakwa. Artinya banyak dari kita yang masih banyak maksiat, tapi kita ngarep gitu. Mudah-mudahan diterima amalannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tar dulu, ente udah bertakwa apa belum nih? Usaha aja belum, sama maksiat masih doyan. Kok udah bilang terima-terima aja? Ini Allah Subhanahu wa taala bilang innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Makanya Pak, orang yang masih doyan maksiat dan gak mau tobat, itu susah benernya. Yang ada cuma asal lewat aja. Iya deh, tobat besok. Diingetin besok. Akhirnya nggak tobat. Dan salah satu ciri yang namanya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan amalan baik yang lain. Jadi kalau kita sesuaikan gitu, kita bisa lihat bagaimana orang yang dalam tanda kutip bisa dikatakan belum berusaha untuk bertakwa, maka sangat sulit kita lihat ibadahnya itu nambah. Sholat sunnah males, puasa jarang, sedekah pelit. Ya paling yang lakuin yang wajib-wajib aja. Gitu. Jadi jangan heran, karena Allah Subhanahu wa taala bilang innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Cuma orang-orang yang bertakwa yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dibilang benar-benar saya akan bunuh kamu nih wahai Habil. Kata si Habil, la in basatta ila yadaka litaqtulani ma ana bibasit. Si Habil ini kan gede Pak, lebih keren, lebih maco. Tapi dia bilang, kalau kamu ngapa-ngapain saya, maksudnya memanjangkan tangan pada saya untuk membahayakan saya nggak bakal balas. Kata dia, saya nggak bakal balas. Soalnya kita kan masih saudara, masih keluarga. Enggak deh, anak nggak mau balas. Ente mau ngapain anak aja terserah. Oh ya udah, akhirnya karena yang namanya pembunuhan saat itu belum ada kan Pak, pembunuhan. Bukan kayak zaman sekarang kita tahu gitu bunuh, bisa ditusuk, bisa ditembak, bisa diapain, bisa dikasih kopi sianida, banyak. Zaman dulu nggak tahu si Qabil ini gimana nih cara membunuhnya. Malah pakai si Habil bilang kalau saya apa-apain nggak pakai balas, makin bingung dia. Akhirnya datang si syaitan. Dia kasih tahu cara membunuh biar juga nggak ketahuan. Itu si Habil kan kerjanya kan di gunung tuh, ngegembala binatang-binatang. Nah saat itu ente lempar batu yang gede, ke dia. Maka diturutin lah sama si Qabil, yang anak pertama ini. Diturutin, maka dia mati si Habil. Wafat. Pas lagi wafat, maka tentulah merasa bersalah si Qabil ini. Padahal di sini ada pelajaran penting yang mana seandainya enggak tahu itu boleh, ya si Qabil tinggal bilang, aduh afwan, ana nggak tahu kalau membunuh itu nggak boleh. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi ini penting nih Pak, buat sebagai pemahaman Islam kita, bahwa syariat di dalam Islam itu ada yang berdasarkan fitrah, ada yang berdasarkan nas, teks Al-Quran. Yang berdasarkan fitrah itu nggak boleh, nggak tahu. Dan kalau kita ketemu Allah Subhanahu wa taala melanggar dosa yang telah tetap secara fitrah, nggak diterima alasannya. Dan yang namanya secara fitrah itu syariatnya seluruh para nabi dan rasul.
Apa sih yang kayak fitrah? Dan fitrah ini tentunya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada setiap manusia. Dalam hadis juga Rasulullah bilang, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini setiap dari kita itu punya fitrah. Nah, fitrah itu seperti apa sih? Kayak seperti membunuh. Enggak ada yang bilang membunuh itu boleh. Seluruh syariat, seluruh agama. Kenapa? Sudah tertanam di dalam fitrah. Bahkan sebagian dari kita kalau misalnya ditanyain, karena berbeda sama yang berdasarkan nas. Kalau sholat 5 waktu berdasarkan nas, ada Al-Quran gitu. Tapi kalau yang namanya membunuh, kalau ditanyain, bang, membunuh boleh nggak? Oh, nggak boleh. Emang kenapa nggak boleh? Ya membunuh. Begitu aja alasannya. Nggak perlu pakai jelasin, nggak boleh membunuh karena Allah Subhanahu wa taala bilang begini dan begitu. Enggak. Udah tertanam secara fitrah. Ngambil duit orang lain nggak boleh tanpa hak. Mencuri, nyolong, copet, seluruh agama nggak boleh. Kenapa? Karena sudah tertanam ke dalam fitrah. Mencela orang lain, merebut kehormatan orang lain, itu nggak boleh, nggak boleh. Nah, Islam ketika dikatakan nggak boleh membunuh, kayak misalnya Allah Subhanahu Wa Taala bilang gimana? Man qatala nafsan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh sebuah jiwa secara sengaja, maka dia akan ditempatkan di Jahannam khalidun kekal. Gitu. Maka para ulama bilang ini bukan menetapkan sebuah hukum baru, tetapi memperkuat apa yang sudah tertanam di dalam fitrah. Memperkuat apa yang sudah tertanam di dalam fitrah. Gitu. Dan sebesar-besarnya fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, yaitu adalah fitrah tauhid. Tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala bilang, jangan saya. Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatuhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari Nabi Adam dari punggungnya, yaitu kita Bani Adam. Wa asyhadu ala anfusihim. Kemudian kita ini semuanya dipersaksikan oleh Allah, dibuat bersaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa persaksiannya? Alastu bi rabbikum. Dan kita semua udah pernah bilang qalu bala syahidna. Iya benar. Bahwa engkau ya Rabb adalah Rabb kami semua. Jadi enggak bisa orang tiba-tiba ketemu Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala terus dia bilang enggak tahu. Enggak bisa. Sama kasusnya seperti membunuh bilang enggak tahu. Mencuri bilang enggak tahu. Enggak bertauhid bilang enggak tahu. Enggak ada ceritanya. Kenapa? Karena itu fitrah. Dan juga bagaimana kalau fitrah terhadap tauhid itu sekarang udah mulai pudar. Tapi fitrah terhadap pembunuhan, pencurian itu masih ada, masih kental. Orang-orang nggak ada yang bilang membunuh itu boleh, nggak ada. Membunuh sembarangan tanpa hak nggak boleh. Semuanya pasti setuju. Tapi sebenarnya yang lebih besar dari itu adalah fitrah tentang tauhid. Fitrah tentang tauhid. Nah, kemudian Nabi Adam itu sedih dia. Kembali lagi ke kisah Nabi Adam, sedih karena yang namanya namanya orang tua pasti ada perasaan terhadap anaknya, apalagi anaknya itu adalah anak yang baik. Apalagi anak yang baik. Maka si Qabil yang membunuh ini dia pindah, Pak. Ada yang bilang dia memang pindah minggat karena keinginan dia sendiri, ada yang bilang memang dia diusir oleh Nabi Adam. Enggak. Udah deh. Aneh enggak mau lihat ente lagi. Dia pindah dari kampung Nabi Adam alaihissalam pindah ke Yaman. Pindah ke Yaman. Nabi Adam nunggu lama sampai 50 tahun. 50 tahun berarti umurnya berapa? 120. Berapa tuh? 120.
Karena ketika si Habil ini dibunuh, umurnya si Habil itu 20 tahun dan si Qabil 25. Jadi pas saat Nabi Adam kehilangan Habil, umur Nabi Adam itu 70 tahun. Dan kita jangan mikir bahwa wah 70 tahun udah tua. Karena umurnya Nabi Adam alaihissalam adalah 1 abad. 1 abad alaihissalam. Jadi ya ini masih permulaan. Masih permulaan. Nunggu 50 tahun dari umur 70 sampai ke umur 120, alhamdulillah hamil lagi si Hawa. Hamil lagi si Hawa, kembar lagi. Ada yang bilang kali ini nggak kembar karena spesial. Ada yang bilang kembar, ada yang bilang nggak kembar karena saat ini spesial. Maka nama anaknya adalah namanya Syith. Shin ya tha. Syith. Rada ribet memang. Syith. Tapi kalau nama baratnya, nah ini banyak nih. Nama baratnya itu Seth. S-E-T-H. Banyak kan orang barat S-E-T-H tuh. Nah, itu dari anaknya Nabi Adam, Pak. Si S-E-T-H ini asalnya. Adapun Syith itu bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Bahasanya orang Yahudi yang artinya itu adalah hadiah. Karena memang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan si Habil, anak yang dibunuh oleh si Qabil. Digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Syith ini. Maka Nabi Adam benar-benar sayang sama dia. Sayang sama dia. Dan si Syith ini ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, karena gini, Nabi Adam alaihissalam itu kan hidupnya itu 1 abad. Setelah kelahiran Syith, nanti saat umur Nabi Adam sekitar 300 berapa tahun, lahirlah yang namanya Idris. Syith ini nabi, Idris juga nabi. Tapi yang pertama kali jadi nabi, yang diangkat jadi nabi itu Syith duluan. Syith duluan. Maka kita udah sampai penghujung kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam telah menjelang wafatnya, dikisahkan beliau itu wafat karena sakit. Sakit sekitar hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu sakit. Sakit, maka ketika Nabi Adam sakit, maka yang dipanggil pertama itu adalah Syith. Udah, kamu sini saya ajarin. Semuanya diajarin karena Nabi Adam alaihissalam telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh nama-nama, ya kan? Ayatnya. Maka Syith diajarin tentang nama-nama, tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang nasihat. Kita itu dari surga keluar itu gara-gara iblis, bagaimana? Dikasih nasihat segala macam sampai Nabi Adam alaihissalam mewasiatkan, nanti peninggalanku nanti kalau sudah wafat, yang gantiin adalah kamu, kata Nabi Adam kepada Syith. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Syith ini mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran yang berisi syariat bagi umat manusia pada saat itu. Umat manusia saat itu. Maka ketika wafat Nabi Adam alaihissalam, maka kita berlanjut kepada kisah para nabi dan rasul yang kedua, yaitu Nabi Syith. Maka Nabi Syith alaihissalam mulai memimpin umat manusia. Memimpin umat manusia. Dan saat itu ada syariat bahwa wasiat dari Nabi Adam bahwa ini kita nih nggak boleh ngegabung sama yang pindah ke Yaman, si Qabil. Jangan ke sana deh. Jangan, mendingan nggak usah, nggak perlu. Udah kita di sini aja. Dinasehatin begitu. Maka lambat laun yang namanya peradaban, yang namanya cerita di antara keluarga pasti kan dikasih tahu. Kita tuh juga punya saudara loh yang ada di Yaman, walaupun kita nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu. Nah, jangan lupa masih ada yang namanya syaitan sama iblis, yang memang beneran musuhan sama kita. Musuhan. Maka kata si syaitan ini kepada
manusia yang ada di pimpinannya Nabi Syith alaihissalam, maka dibisikin. Masa nggak mau sih? Nengokin gimana sih? Ngelihat aja kabarnya tuh kayak gimana sih? Lihat aja coba kabarnya kayak gimana. Maka saat itu ditepis lah, karena nggak bisa, biasalah. Namanya bisikan itu pada saat pertama kali muncul itu gampang ditepisnya. Di lain tempat, di tempatnya si Qabil hada, maka sudah muncullah, udah banyak itu beranak pinak. Udah beranak pinak, dan salah satunya ini dikisahkan diajarkan oleh syaitan untuk ngetok-ngetok alat musik. Ngetok-ngetok alat musik. Zaman itu belum ada DJ, belum ada apa segala macam, Pak. Cuman ada yang namanya gendang, kulit binatang, dan dikisahkan juga manusia itu sudah mulai bisa membuat yang namanya pisau, sehingga bisa menyembelih binatang dengan pisau. Saat itu sudah mulai berkembang. Nah, salah satu yang dibisikin oleh syaitan, karena namanya syaitan pasti ingin menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia, maka salah satu keturunannya si Qabil diajarin main musik. Diajarin main musik. Tangtung. Saya juga kurang tahu sih Pak kayak gimana bunyinya. Pokoknya musik lah. Di mana mereka menentukan suatu hari, disinilah kita bermusik dan disinilah kita kumpul-kumpul. Ada yang bilang itu harinya hari Sabtu. Masih berlanjut berarti sampai sekarang Pak. Kalau malam Minggu waktunya dangdutan. Udah zaman dulu dibilang katanya hari Sabtu itu. Maka kumpul ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Cuma karena yang mereka itu adalah keturunannya adalah yang laki-lakinya kurang, yang perempuannya juga kurang. Ya kan? Beda sama yang sini, laki-lakinya keren semua. Ya kata syaitan, oh kalau gini caranya sih, saya bisikin dikit, ada yang lewat, bubar nih. Akhirnya dibisikin pemuda-pemuda yang cakep-cakep ini dari kampungnya Nabi Syith. Dibisikin, akhirnya diturutin sampai dia ke kampungnya si Qabil ini. Dia lihat, wih, rame. Ada bunyi-bunyi yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Wih, asik. Dan perempuannya ngelihat yang ganteng-ganteng mulai menampakkan auratnya. Maka mulai menampakkan auratnya. Yang pemuda-pemuda ini ya heboh Pak. Heboh. Cuma dia belum langsung bergabung. Dia bilang, wah, kayaknya kita kurang ramai kalau mau gabung. Kita panggil yang lain yuk. Kita kasih tahu ini benar-benar asyik ini. Pulanglah dia. Pulang, dan mereka itu kalau keluar itu diam-diam Pak, nggak pakai izin ke Nabi Syith. Dia diam-diam. Ketika orang udah tidur, baru dia keluar ke kampungnya si Qabil. Maka sebagian pemuda ini balik lagi ke kampung, diceritain lah apa yang terjadi di sana. Diceritain, ente nggak tahu dangdutan di sono mantep, ramai banget. Dan perempuannya itu pada menunjukkan aurat, waliyadzubillah. Sesuatu yang masih belum masuk akal bagi sebagian orang-orang yang ada di kampungnya Nabi Syith alaihissalam. Masa sih? Masa ada yang kayak begituan? Ya kayak kita kalau misalnya diceritain maksiat di Jakarta ini Pak, kadang kita nggak percaya. Masa sih kayak begitu? Bener Ustaz, ini ada gambarnya. Yang kalau kita lihat, auzubillah, ada gitu. Nah ini sama dia. Akhirnya pemuda ini setengah percaya nggak percaya, ya ikut dulu deh, pengen lihat. Maka dari situlah sampai ke kampung mereka, di situ sudah mulai terkenal yang namanya ya party lah, namanya ya party, pesta memang mereka. Dan sudah mulai ada yang namanya khamar, Dan kalau udah ada musik, ada khamar, maka dosa yang selanjutnya itu adalah zina, waliyadzubillah. Gitu.
Yang penting ana lupa kasih tahu bahwa pada masa itu semua orang muslimin, dalam artian belum ada yang berbuat kesyirikan. Belum ada yang berbuat kesyirikan. Jangan dikira gimana-gimana mereka, tapi kesyirikan saat itu belum terjadi. Tapi namanya kerusakan udah mulai. Dan salah satu kerusakannya adalah musik, khamar, dan zina. Lihat bagaimana. Udah ada nih Pak? Belum? Tanggung nih. Maka saat itulah kerusakan sudah mulai timbul di tengah-tengah Bani Adam saat itu. Bani Adam saat itu, dan tentunya ini memberikan pada pelajaran kita sekali lagi bagaimana syaitan itu ketika mengajak seseorang kepada dosa besar itu nggak langsung zina, ente zina aja, nggak ada yang mau kayak gitu. Tapi kalau misalnya diajak dangdutan yudil, contoh nih Pak, dangdutan yudil, emang apa masa di masjid mulu? Bolehlah sekali-sekali refreshing. Kan begitu biasanya kita diajak gitu sama teman-teman kan. Sekali-kali bolehlah di refreshing. Nggak boleh ya ente di masjid mulu. Boleh cuci mata sedikit. Begitu. Nanti kalau kita udah situ, ajib juga dangdutan. Minggu depan datang lagi, mulai khomer. Habis khomer, lanjut terus Pak. Lanjut terus maksiat. Makanya kita ketika sudah menjadikan syaitan sebagai musuh, itu pasti ada tindakan preventif. Dan pasti tahu, oh ini dari syaitan. Daripada ana turutin sekarang, ana langsung blok sekarang. Blok deh, enggak deh. Afwan ana enggak deh. Enggak cocok ana yang begitu-begitu. Ya terserah lah alasan apa, yang penting ngomongnya baik-baik. Gitu ngapain sih kayak gitu. Artinya kita sudah mengerti bahwa kalau diturutin ini bakalan kayak ini nyambung terus. Jadi kisahnya Nabi Syith alaihi salam itu enggak banyak. Memang kisahnya Nabi Syith alaihissalam cuma dikisahkan bahwa saat itulah yang namanya zina, yang namanya khamar, dan yang namanya musik itu ditemukan dan menjadi sebab-sebab kerusakan di tengah manusia. Insyaallah taala jadi kita sudah membahas dua nabi. Yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam, yang kedua itu adalah Nabi Syith, dan insyaallah minggu depan kita akan bahas Nabi Idris. Walaupun para ulama bilang yang benar tuh Idris duluan, baru Syith. Ala kulli hal, kalau yang namanya sejarah itu versinya banyak, Pak. Sejarah versinya banyak, dan kita nggak bisa memaksakan kehendak, versi ana yang paling benar. Nggak bisa, versinya banyak. Ada yang bilang Idris duluan, ada yang bilang Syith duluan. Insyaallah taala minggu depan kita sambung dengan kisahnya Nabi Idris. Insyaallah banyak nih, Pak. Banyak kisah-kisah Nabi banyak. Yang kita tahu aja ada 25. Sedangkan Syith itu kan nggak disebutin di 25 gitu, dan masih banyak yang lain insyaallah taala. Bahkan dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ada berapa banyak nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab 120.000 lebih. 120.000 lebih. Kalau Rasul, karena beda nabi dan Rasul ya Pak. Kalau Rasul 330, sekitar segitu. Jadi memang banyak. Sehingga yang kita akan kisahkan insyaallah setiap Rabu malam apa yang memang riwayatnya itu telah sabit, ada riwayatnya. Insyaallah taala. Insyaallah minggu depan kita sambung dengan kisahnya Nabi Idris alaihissalam. Hada wallahu taala a'lam. Barang siapa yang ada pertanyaan, mungkin bisa satu atau dua, tafadhal. Nah, pada saat Qabil ke Yaman itu sendiri apa? Qabil ke Yaman akhirnya dia nikah sama si yang cakep Pak, sama yang paling cantik saat itu. Akhirnya dia nikah sama dia. Makanya pada saat dangdutan itu perempuan yang di sana cakep-cakep, tapi yang di sini lakinya cakep-cakep. Makanya bagaimana iblis, syaitan itu nyocokin bisa aja. Di sana perempuan cakep-cakep, di sini laki-laki cakep-cakep. Ya gimana paling gampang supaya buat kerusakan? Ya ditemuin aja. Ditemuin, pakai musik, ada komer, ya udah jadi.
Jadi memang dia saat itu dibilang hanya berdua sama istrinya itu. Ada juga dibilang dia sudah mempunyai ya cucunya Nabi Adam lah. Ada juga bilang ada yang punya cucu. Walhasil pada saat zamannya Nabi Syith alaihissalam, karena kan saat itu umurnya mungkin sekitar 120 tahun Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan wafat 1 abad. Wafat 1 abad, jadi udah berlalu sekitar ratusan tahun di kampungnya si Qabil. Makanya saat itu manusia udah lumayan banyak saat itu. Nah, Allah alam. Taib. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين